kita membahas kasus yang terjadi di Fairfax County, Virginia, Amerika Serikat. Di sanalah hidup sebuah keluarga yang bermarga Chen. Keluarga Chen ini terdiri dari Wu Hung yang berusia 53 tahun dan istrinya Ye Mei yang berusia 52 tahun. Mereka memiliki 2 orang putra, yaitu Raymond yang sudah berusia 25 dan Edward. Wu Hung memiliki perusahaan menjual alat pemanas dan ventilasi. Perusahaan tersebut sangat sukses di kota Taipei di Taiwan. Uang yang dihasilkan dari perusahaan tersebut membuat mereka akhirnya mampu pindah ke Amerika dan membeli rumah di Fairfax County di Virginia, Amerika Serikat. Alasan Wu Hung dan Ye Mei ingin pindah adalah untuk memberi kedua putra mereka pendidikan yang lebih baik. Wu Hung sengaja memilih tinggal di lingkungan yang eksklusif di Great Falls, Virginia, di sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh taman. Rumah keluarga Chen memang terlihat mewah dan sangat terawat dengan baik. Namun, walaupun Wu Hung dan Ye Mei tinggal di Amerika, tapi mereka sering menghabiskan banyak waktu di Taiwan dan mengunjungi teman dan keluarga mereka di sana. Nah, sementara mereka bepergian, anak laki-laki mereka tetap tinggal di Amerika untuk bersekolah. Tanpa terasa, anak pertama mereka yang bernama Raymond akhirnya lulus dari SMA Herndon. Setelah itu, Raymond menjadi agen real estate dan manajer untuk 5 agen properti yang ada di daerah itu. Sedangkan Edward adiknya, dia masih kuliah di Universitas Virginia. Tidak lama setelah mendaftar di universitas itulah, Edward mulai berkencan dengan seorang wanita yang bernama Mandy J. Colby. Rupanya, mereka sudah lama saling mengenal sejak menghadiri acara yang sama saat mereka masih duduk di bangku SMA. Tapi ya guys, hubungan mereka ini telah menciptakan banyak masalah dalam keluarga Chen. Wu Hung dan Ye Mei adalah tipe orang tua yang kolot. Mereka itu tidak menyetujui hubungan Edward dengan Mandy Colby. Edward sudah mencoba merayu orang tuanya agar mereka direstui berpacaran. Tapi orang tuanya tetap menolak. Akhirnya, Edward memutuskan keluar dari rumahnya dan membeli 2 apartemen agar dia bisa tinggal bersama Mandy tanpa kedua orang tuanya mengetahui. Namun, Wu Hung dan Ye Mei tidak bisa dibohongi begitu saja oleh anaknya. Mereka menjemput Edward di rumah barunya dan mengirim Edward kembali ke Taiwan. Di sana, Edward menghabiskan banyak waktunya berobat ke psikiater karena dia stres dengan keputusan orang tuanya. Sebenarnya ya guys, orang tuanya ini bukanlah orang tua yang jahat, tapi mereka menginginkan Edward menikah dengan wanita yang sama dengan suku mereka. Namun Edward keras kepala dan dia tetap bersikeras ingin menikahi Mandy. Ketika Edward disuruh kembali terbang ke Amerika untuk melanjutkan studinya, dia yang saat itu sudah berusia 19 tahun bertemu lagi dengan Mandy yang saat itu sudah berusia 17 tahun. Tanpa diduga, setelah beberapa kali pertemuan dan beberapa kali kencan, Mandy hamil. Edward yang mengetahui kehamilan ini menjadi panik karena dia tahu bahwa hal ini hanya akan memperburuk situasi antara dia dan seluruh keluarganya. Edward akhirnya memutuskan tinggal dengan Mandy saja. Edward mencoba meyakinkan Mandy bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Edward tahu keluarganya pasti tidak akan pernah bisa menerima Mandy atau anaknya yang ada dalam kandungan kekasihnya ini. Pada bulan Agustus di tahun 1995, akhirnya Edward memutuskan untuk mengakhiri konflik keluarga mereka. Edward yang sudah stres dan lelah menghadapi masalah ini pulang kembali ke rumah keluarganya. Di sana, tanpa berpikir panjang, dia langsung menembak mati ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya. Anehnya, setelah dia melakukan hal tersebut, dia tidak segera menutupi dan membersihkan TKP dari bukti kejahatannya. Edward malah pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada Mandy bahwa mulai sekarang semuanya akan baik-baik saja. Dia juga mengatakan pada Mandy bahwa Mandy tidak perlu khawatir lagi tentang orang tuanya. Gilanya ya guys, untuk membuktikan hal ini ke Mandy, dia membawa Mandy ke rumah orang tuanya untuk menunjukkan pada Mandy tubuh keluarganya yang sudah terbaring kaku. Mandy yang melihat itu menjadi syok. Dia langsung lari pergi meninggalkan rumah keluarga Chen. Namun, Mandy tidak menelpon polisi untuk melaporkan Edward. Karena selain dia masih mencintai Edward,
Dia juga takut terhadap kekasihnya tersebut. Melihat Mandy yang lari meninggalkan dirinya, Edward tidak mengejarnya. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah keluarganya untuk membersihkan TKP. Edward lalu menguburkan tubuh-tubuh keluarganya di bawah lantai dan membersihkan darah yang tercecer di dalam rumahnya. Kemudian, dia membuat rumahnya terlihat rapi dan tetap terawat. Selain itu, Edward juga memastikan tidak ada orang yang bisa memasuki properti keluarganya. Dia bahkan memberitahu para tetangga bahwa keluarganya sedang bepergian ke Taiwan. Dan karena keluarga Chen memang dari dulu suka pulang kampung ke Taiwan, jadi nggak ada satupun yang mencurigai ketidakhadiran mereka. Selain itu ya guys, Edward juga kemudian memberitahu kerabatnya di Taiwan bahwa keluarganya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di Amerika Serikat. Setelahnya, Edward kemudian berusaha memalsukan identitas saudara laki-lakinya yang bernama Raymond. Raymond sebagai anak tertua memiliki surat kuasa atas warisan orang tua mereka. Dengan memakai identitas Raymond, Edward tetap bisa mendapatkan uang dari warisan tersebut untuk membayar tagihan keluarganya. Dia bahkan mempunyai izin untuk menjual beberapa properti mereka dengan menggunakan nama Raymond. Setelah dia mendapatkan uang tersebut, Edward kemudian menikahi Mandy. Beberapa bulan setelah mereka menikah, Mandy pun melahirkan putri mereka. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu dan masih tidak ada yang menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga Chen. Pada tahun 1999, 4 tahun setelah kejadian pembunuhan tersebut, sebuah pipa air meledak di rumah orang tuanya. Dan Edward harus membetulkannya dengan membuka lantai rumah orang tuanya. Pada saat itu dia merasa kebingungan karena dia tahu dia akan melihat tubuh keluarganya yang sudah membusuk di bawah tingkap lantai tersebut. Edward ingin menyingkirkan jasad keluarganya karena dia tidak mau mengingat mereka lagi. Dia berusaha mencari tahu apa yang harus dia lakukan dengan jenazah keluarganya yang sudah membusuk parah tersebut. Edward kemudian bertanya kepada seorang temannya yang bernama Michael Reese tentang bagaimana cara menyingkirkan jasad-jasad keluarganya. Michael kemudian mengatakan kepada Edward bahwa Edward harus memotong-motong jasad mereka menjadi beberapa bagian dan melemparkan potongan-potongan tubuh tersebut ke Teluk Chesapeake. Edward lalu menawari Michael uang sejumlah $100.000 atau sekitar 1,4 miliar dan sebuah mobil baru apabila Michael bersedia untuk membantunya. Melihat tawaran yang menggiurkan itu, Michael pun setuju. Mereka lalu memotong mayat-mayat yang sudah membusuk itu menjadi potongan kecil-kecil dan menuangkan beton di atasnya. Lalu bongkahan beton yang berisi potongan tubuh keluarganya itu dimasukkan ke dalam tas ransel dan mereka melemparkannya ke sebuah teluk. Edward kemudian menjual rumah mewah milik ayahnya tersebut. Dan dia lolos lagi dari kejahatannya. Tidak ada yang tahu tentang perbuatannya kecuali istrinya Mandy dan temannya Michael. Tetapi ya guys, pembunuhan ini rupanya membebani mentalnya Edward. Dia menjadi pemarah dan emosian. Sedikit-sedikit dia membentak istrinya. Dan itu membuat istrinya Mandy menderita. Pada akhirnya mereka bercerai. Dan Edward bersama putrinya pindah dari rumahnya yang selama ini dia tinggali bersama Mandy. Nah, pada saat Edward sedih dan kesepian inilah dia menemukan pelipur lara hatinya. Wanita baru itu bernama Vicky Taylor. Vicky adalah seorang penari eksotis dan keduanya memulai pacaran setelah beberapa kali berkencan. 14 bulan setelah mereka pertama kali bertemu, akhirnya mereka pun bertunangan. Tetapi Vicky mulai memperhatikan ada yang tidak beres tentang Edward. Edward mengaku ke Vicky bahwa keluarganya telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis di Taiwan bertahun-tahun yang lalu. Sehingga Vicky tidak dapat memahami mengapa telepon rumah mereka selalu berbunyi dan selalu ada yang menanyakan di mana Raymond. Bukankah Raymond sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Karena hal ini, Vicky dan Edward mulai sering berkelahi karena Edward tidak suka ditanyai tentang hal ini oleh Vicky. Karena tidak kuat lagi, Vicky pun mengakhiri hubungan mereka. Edward meninggalkan beberapa barangnya di rumah Vicky dan pada titik inilah Vicky menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan cerita yang Edward katakan padanya. Dia menemukan paspor milik Wu Hung, Yeme, dan Raymond
di antara barang-barang yang ditinggal Edward di rumah Vicky. Di sana terlihat bahwa cap terakhir di paspor mereka sebenarnya dari perbatasan Amerika Serikat. Dan itu berarti mereka sekeluarga, yaitu keluarga Edward, tidak pernah ada yang meninggalkan Amerika Serikat. Vicky pun langsung menelpon polisi dan menceritakan hal tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun polisi yang menanggapi kisahnya dengan serius. Pihak polisi malah berpikir kalau Vicky ini adalah tipe wanita pendendam yang mau balas dendam gara-gara diputusi oleh kekasihnya. Dan ketika Vicky meminta pihak polisi untuk menghubungi Mandy, polisi baru kaget mendengarnya. Karena Mandy membenarkan cerita Vicky dan bahkan mengatakan kepada polisi bahwa dia telah melihat mayat-mayat keluarga John itu dengan mata kepalanya sendiri. Polisi kini yakin bahwa Edward telah membunuh keluarganya, tetapi mereka tidak punya cara untuk membuktikannya. Mereka hanya memiliki sedikit informasi tentang keluarga John. Mereka bahkan tidak mengetahui di mana mayat-mayat keluarga John berada. Jadi polisi tidak punya bukti sedikit pun bahwa kejahatan itu benar-benar telah dilakukan oleh Edward. Pada akhirnya, polisi memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga John yang lama. Tapi saat ini rumah itu dimiliki oleh keluarga baru. Keluarga baru itu untungnya mengizinkan mereka untuk menggeledah rumah tersebut. Polisi mencurigai lantai yang terdapat di kamar tidur utama. Karena lantai di kamar tidur utama terlihat seperti baru saja diganti. Tapi ketika mereka bertanya pada pemilik baru, apakah mereka mengganti lantai di kamar itu? Ternyata tidak. Karena ini, polisi membutuhkan lebih banyak bukti lagi sebelum mereka bisa mengobrak-abrik lantai kamar tersebut. Beberapa hari kemudian, Mandy memberitahu pihak polisi bahwa ada seorang teman mereka yang mengetahui hal ini juga, yaitu Michael Reese. Polisi pun langsung menghubungi Michael Reese. Dan tanpa basa-basi, Michael mengakui kalau dirinya telah membantu Edward memotong-motong dan membuang mayat-mayat yang sudah berada di rumah keluarga John selama 4 tahun saat ini. Lalu mereka menyingkirkan potongan mayat-mayat keluarga John tersebut di Chesapeake Bay. Polisi segera mengorganisir pencarian di dalam teluk tersebut. Namun pencarian di teluk itu tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya, polisi meminta izin lagi kepada pemilik rumah keluarga John yang baru untuk membongkar tingkap lantai di kamar utama. Pemilik rumah yang baru mengizinkan polisi untuk melakukan hal tersebut. Di sana terdapat noda darah kering yang diketemukan di bawah tingkap lantai. Dan Edward lalu dimintain sampel dari bagian tubuhnya untuk dicocokkan DNA-nya. Dan setelah melalui proses pemeriksaan, hasilnya 100% cocok dengan Edward. Dan noda darah di tingkap lantai itu adalah milik Wuhung, ayahnya Edward. Well, pada akhirnya Edward dibawa polisi untuk diinterogasi. Saat itu, tanpa berbelit-belit, Edward dengan cepat mengakui semuanya. Edward bilang dia sengaja membeli senapan di Kmart dan dia membunuh Raymond terlebih dahulu karena Raymond suka mengganggunya. Tanpa banyak basa-basi, pada saat itu dia langsung menembak di area dada di bagian atas milik kakaknya itu. Lalu Edward mengatakan orang tuanya telah mendengar suara tembakan itu dan dia langsung pergi menuju ke kamar tidur mereka. Saat itu ayahnya mencoba melarikan diri namun gagal. Wuhung tewas tertembak di lantai kamarnya, lalu dia menembak ibunya yang berteriak ketakutan pada saat itu juga. Polisi mengatakan saat Edward menceritakan kejadian yang mengerikan itu, wajah Edward tidak menunjukkan emosi sama sekali. Di persidangan Edward, pengacaranya yang bernama Peter Greens mengatakan pengakuan itu harus dihapus karena Edward tampaknya dipaksa untuk mengakui semua ini saat diinterogasi. Hakim setuju dan akhirnya pengakuan Edward tadi dihapus dari catatan kejahatan Edward. Namun, Edward akhirnya didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman selama 36 tahun penjara pada Desember tahun 2002. Dengan demikian, Edward John tetap berada di balik jeruji besi di pusat permasyarakatan Bakersfield di Virginia dan akan dibebaskan pada bulan Agustus tahun 2033. Ketika keputusan hakim keluar, Edward berkata di pengadilan, "Saya ingin meminta maaf kepada keluarga dan teman-teman saya, terutama putri saya, atas apa yang saya lakukan terhadap mereka.
Saya berharap tadinya kalau hal ini tidak ketahuan, saya telah menyelamatkan banyak orang yang saya kenal dari rasa sakit dan penderitaan. Saya merasa sangat bersalah atas apa yang saya lakukan. Yang mirisnya dari kasus ini, Michael Reese tidak didakwa atas kejahatannya, karena batas suatu pelaporan kejahatannya telah berakhir. Padahal seharusnya dia juga bersalah karena telah merusak barang bukti dan memotong-motong jenazah keluarga Chan. Well, bagaimana menurut kalian mengenai kisah kali ini? Seperti biasa, aku menanti jawaban kalian di kolom komen. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye!